Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pada Jumat 1 November 2024 melakukan kunjungan perdana ke Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Kunjungan ini dalam rangka menyerap aspirasi kepada sekolah-sekolah, termasuk guru-guru yang ada di sana, dalam rangka memperbaiki pendidikan. Menteri juga berkunjung ke beberapa sekolahan, ke sekolah PAUD, sekolah dasar, bahkan di sekolah dasar Menteri juga sempat menyempatkan semacam mengajar ya. Di kunjungan tersebut juga melakukan dialog dengan berbagai kalangan, termasuk guru-guru yang ada di sana. Setelah selesai melakukan kunjungan di beberapa instansi dan sekolah, Menteri kemudian mengadakan konferensi pers terkait kunjungannya di Palembang ini. Mari kita ikuti konferensi pers yang disampaikan Menteri Abdul Mukti. Ya, sekarang saya masih dalam posisi mendengar banyak aspirasi. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kesejahteraan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu, melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lapangan. Jadi ada kajian yang bersifat akademik teoritik dari para pakar pendidikan, ada juga nanti masukan dari para penyelenggara yang mengambil kebijakan. Nanti kami akan memanggil juga para kepala dinas ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada kami, termasuk juga masukan dari para jurnalis yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional pada masa yang akan datang. Mas, dari para begini saya Bisa maju. ada beberapa pertanyaan. Yang pertama paling ini Jangan banyak-banyak. hanya menyinggung Pak soal perlindungan itu kan lahir karena banyaknya fenomena yang terjadi sekarang ini, karena banyak guru yang dipolisikan karena mendisiplinkan muridnya ya Pak ya. Nah itu kalau dari kita para pakar ini melihatnya salah satu utama penyebabnya itu karena kurikulum merdeka yang dinilai dinilai tidak bisa memberikan konsekuensi untuk yang akhirnya malah dimanfaatkan mahasiswa untuk mempolisikan siswa ini. Nah itu melihatnya gimana Pak ke depannya, apakah akan ada revisi atau peninjauan ulang untuk kurikulum ini untuk diubah? Yang kedua Pak, satu lagi kan Bapak hari Rabu ketemu sama Gus Yahya. Gus Yahya bilang mau minta agar yang ASN ini bisa ngajar di swasta. Nah itu gimana Prof? Terima kasih. Ya baik. Soal yang pertama, Merdeka Belajar juga termasuk yang sedang kami kaji. Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan polemik. Ada yang menyampaikan masukan dengan cara serius, ada yang masukannya bercanda. Yang bercanda itu salah satunya begini. Dulu saya ketika menikah pengen punya istri seorang guru. Harapan saya supaya guru ini bisa lebih banyak waktu, tidak terlalu sibuk. Ternyata sekarang guru siang malam nggak pernah ngurusi suami. Yang diurus adalah upload persiapan mengajar. Ini keluhan seorang kawan. Mudah-mudahan ini tidak keluhan massal ya. Ibu guru begitu nggak?
Enggak, oh berarti ini tidak termasuk yang istrinya kawan saya tadi. Tapi mohon maaf, ini hanya bercanda saja. Tapi poinnya, kami tidak akan mengambil kebijakan secara tergesa-gesa. Kami akan mengkaji secara keseluruhan. Hanya memang harus saya katakan pada kesempatan ini, peta mutu pendidikan nasional kita ini tidak merata. Ada pendidikan yang sudah sangat maju di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Sumatera Selatan ini ada yang maju di Palembang, tapi ada yang maju tak gentar di Oku dan sebagainya. Ada yang sudah hebat luar biasa, tapi harus kita akui ada yang hidup segan mati tak mau. Karena itu kalau yang seperti ini tidak kita lihat sebagai realitas di lapangan, kita mungkin keliru mengambil kebijakan. Sehingga karena itu kami harus berhati-hati melihat mutu pendidikan ini secara utuh, tidak hanya ketersediaan sarana prasarana, tapi juga melihat kualitas gurunya. Karena ada sekolah yang gurunya berlebih sampai kekurangan jam mengajar. Tapi ada sekolah yang gurunya hanya satu untuk satu sekolahan. Nah ini kan harus kita lihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa kita melihat Indonesia hanya Jakarta saja, hanya Palembang saja, hanya Surabaya saja atau kota besar yang lainnya tanpa melihat bahwa Indonesia ini negara kepulauan, negara yang sangat besar. Kata Pak Presiden, luas Indonesia itu setara dengan negara-negara Uni Eropa. Di sini satu negara di Eropa bisa lebih dari 17 negara. Karena itu kita harus melihat ini secara sangat seksama dan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Usulan dari Gus Yahya itu bukan usulan satu-satunya. Karena waktu kami ketemu dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, kami juga ketemu dengan Persatuan Islam, aspirasinya juga tidak jauh berbeda. Ini juga Ibu Dirjen juga mendengar langsung, mendampingi saya ketika audiensi itu, dan sedang kita cari bagaimana regulasi yang memungkinkan guru-guru P3K ini bisa diambil kebijakan yang tidak berdampak negatif atau tidak merugikan sekolah-sekolah swasta. Karena kami berprinsip bahwa sekolah swasta itu adalah mitra pemerintah. Sekolah swasta itu adalah mitra dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebanyak apapun uang negara di Indonesia ini tidak akan mampu, tidak akan cukup membiayai pendidikan kalau semuanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri. Singapura bisa, karena Singapura itu penduduknya hanya 5 juta. Brunei Darussalam bisa, karena memang negaranya ya sebegitu-segitu saja. Australia bisa, karena penduduknya hanya 21 juta dan sudah menjadi negara yang makmur. Nah, sementara kita ini kan harus kita akui, secara ekonomi juga masih mengalami kesenjangan, secara demografi juga memang sangat beragam. Dan oleh karena itu maka bagaimana nasib dan kebijakan kami terkait guru P3K ini, kami akan lihat secara regulasinya. Jangan sampai kami mengambil kebijakan yang melanggar peraturan, tapi juga jangan sampai kita justru kebijakan itu tidak berpihak atau menimbulkan masalah bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta. Ya, terakhir ASN bisa ngajar di swasta. Sedang kita kaji, karena itu juga harus ada dukungan dari berbagai regulasi yang ada, termasuk kementerian ini kan bisa bekerja kalau ada anggarannya, dan anggaran itu harus ada persetujuan dari DPR dan persetujuan dari Menteri Keuangan. Ini yang memang harus kita lakukan dengan sangat berhati-hati dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ya, terakhir dari harian Kompas. Sudah tadi. Ya, terakhir dari Kompas, ya, silakan. Saya dari Kompas mau bertanya dari kunjungan hari ini di Palembang itu katakan untuk Palembang apa? Dan mungkin secara umum permasalahan di Palembang mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain. Apa yang sudah dilakukan hari ini? Ya, yang pertama, ini memang kunjungan kerja saya yang pertama sejak jadi Menteri 21 Oktober yang lalu. Dan saya juga menyampaikan tadi kenapa saya pilih Sumatera Selatan itu karena ada alasan historisitasnya terkait dengan Kerajaan Sriwijaya yang membawa kemajuan dan inspirasi Indonesia pada zamannya. Dan saya kesini untuk sekali lagi mendapatkan informasi dari semua pihak, dan kami ingin untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan. Berbagai macam kalangan bisa menyampaikan pandangan, dan ini bukan kunjungan saya yang pertama dan terakhir ke daerah. Insya Allah setelah ini saya akan ke Sulawesi Selatan.
akan ke Sulawesi Selatan, juga akan menggali informasi dari masyarakat Sulawesi Selatan. Setelah itu nanti juga mungkin saya ke Jawa Tengah, mungkin saya ke Jawa Timur, tapi tentu saja tidak akan dan tidak harus semuanya, karena nanti kami akan mengundang lembaga-lembaga tingkat nasional yang menyelenggarakan pendidikan untuk bertemu dan berdialog dengan kami. Kalau mengunjungi semuanya saya kira tidak akan cukup, tidak akan ada waktu, karena itu nanti kami akan mengundang penyelenggara pendidikan yang berbasis masyarakat untuk bertemu dengan kami, menyampaikan pandangan-pandangannya, usulan-usulannya untuk perbaikan pendidikan nasional di masa yang akan datang. Gitu ya, terima kasih semuanya. Mungkin boleh ditunjukkan Prof itu oleh-olehnya dari guru-guru tadi ya? Oh, mana ya? Iya. Tadi langsung menerima masukan dari guru-guru belanja masalahnya. Udah banyak ya Prof ya? Oh, maaf. Contohnya aja. Ini Silakan. contoh, jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan dan juga sudah menyaksikan. Saya meminta masukan dari para guru, para pengambil kebijakan, dinas-dinas di Sumatera Selatan untuk menyampaikan masukan kepada kami tanpa menyebutkan namanya, anonim semuanya sehingga dijaga kerahasiaannya dan semuanya disampaikan secara tertulis, dan ini nanti akan kami kaji, kami klasifikasi sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan. Karena itu kami menyampaikan terima kasih pertama kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mendampingi kami selama ini, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, terima kasih Bapak sudah mendampingi juga, kepada BPP Balai Guru Negara Sumatera Selatan, terima kasih juga, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, terima kasih. Bapak-bapak, ibu guru, terima kasih semuanya, dan rekan-rekan wartawan yang sudah mendampingi dari kami berangkat sampai mudah-mudahan kembali ke Jakarta lagi. Terima kasih semuanya, terima kasih masukan-masukannya untuk kemajuan pendidikan nasional kita. Pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih Prof.